Hai, teman-teman. Selamat datang di Animal Journey. Hari ini kita akan menjelajahi kehidupan lebah madu. Lebah madu itu keren banget loh. Mereka hidup bersama dalam kelompok yang rapi dan teratur, dan setiap lebah punya tugas penting untuk menjaga kelompoknya tetap hidup. Kayak kota yang ramai deh, penuh dengan lebah yang sibuk bekerja. Begitulah kehidupan di dalam sarang lebah. Di tengah semua kesibukan ini, ada 3 jenis lebah utama. Ratu lebah, lebah pekerja, dan lebah drone. Yuk, kita pelajari lebih lanjut tentang kehidupan lebah madu yang seru ini. Di Imjinom Puan Kuning. Di setiap sarang lebah madu, ada ratu lebah, pemimpin dan ibu dari semua lebah. Ratu lebah lebih besar dari lebah pekerja dan bisa hidup lebih lama. Kehadirannya penting banget untuk menjaga ketertiban dan tujuan hidup koloni. Tugas utamanya cuma satu, bertelur. Dia satu-satunya lebah betina yang bisa bertelur loh, dan bisa menghasilkan sampai 2000 telur setiap hari. Dari telurnya lahirlah lebah-lebah baru, baik yang betina maupun yang jantan, yang akan meneruskan kehidupan sarang. Ratu lebah juga mengeluarkan zat kimia khusus yang mempengaruhi perilaku lebah lain di sarang. Zat ini membantu menjaga ketertiban, mencegah lebah pekerja betina bertelur, dan memberitahu koloni tentang kesehatannya. Jadi, meskipun istimewa, hidup ratu lebah itu nggak mudah. Dia punya tanggung jawab besar untuk menjaga koloninya tetap hidup. Lebah pekerja, semuanya betina, adalah pahlawan sejati di koloni lebah madu. Hidup mereka penuh dengan kerja keras dan dedikasi untuk sarang. Sejak lahir sampai akhir hayat, lebah pekerja punya banyak tugas penting untuk memastikan sarang berjalan lancar. Tugas pertama mereka adalah membersihkan tempat mereka lahir, supaya siap untuk telur atau madu berikutnya. Seiring bertambahnya usia, tugas mereka juga bertambah. Mereka merawat larva lebah dengan memberinya makan royal jelly, makanan spesial yang dibuat dari kelenjar mereka. Setelah dewasa, lebah pekerja punya tugas yang lebih menantang lagi. Mereka menjadi arsitek yang membangun sarang dari lilin untuk menyimpan madu dan larva yang sedang tumbuh. Mereka juga menjadi penjaga yang pemberani, melindungi sarang dari musuh. Tapi, tugas lebah pekerja yang paling terkenal adalah sebagai pengumpul makanan. Mereka terbang jauh dari sarang untuk mengumpulkan nektar dan serbuk sari dari bunga-bunga. Kerja keras mereka menyediakan makanan penting yang membuat sarang tetap hidup. Bab 3. Lebah drone, peran sepintas di koloni. Di tengah kesibukan koloni lebah madu, lebah drone atau lebah jantan mungkin terlihat kurang punya tujuan dibanding lebah pekerja yang rajin. Lebah drone lebih besar dari lebah pekerja, tapi lebih kecil dari ratu lebah. Mereka punya satu tujuan utama, mengawini ratu lebah. Hidup mereka berputar di sekitar tugas ini, dan mereka nggak ikut bekerja di sarang. Lebah drone nggak punya sengat dan nggak ikut mengumpulkan makanan atau merawat sarang. Tapi, peran mereka tetap penting untuk kelangsungan hidup koloni loh. Lebah drone membawa gen dari sarang lain, sehingga populasi lebah tetap beragam. Penerbangan kawin mereka, meskipun berbahaya, adalah pemandangan yang luar biasa. Lebah drone berkumpul dalam jumlah besar, bersaing untuk mendapatkan kesempatan mengawini ratu lebah. Sayangnya, hidup lebah drone sangat singkat. Mereka yang berhasil kawin dengan ratu lebah akan mati setelahnya. Dan ketika musim kawin berakhir dan makanan mulai langka, lebah drone yang tersisa akan diusir dari sarang oleh lebah pekerja. Nah, itu tadi sekilas tentang kehidupan sosial lebah madu yang rumit dan menakjubkan. Dari ratu lebah yang berkuasa, lebah pekerja yang rajin, hingga lebah drone yang berumur pendek, setiap jenis lebah punya peran penting untuk menjaga kelangsungan hidup koloni. Lain kali kalau lihat lebah madu terbang di taman, ingat deh, organisasi dan kerjasama luar biasa yang terjadi di dalam sarang mereka. Terima kasih sudah menonton Animal Journey. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video seru lainnya. Sampai jumpa di petualangan satwa liar kita berikutnya.